Halo selamat malam pemirsa dan juga Sobat WK. Malam hari ini kembali bertemu dengan saya Joanita Ari dan rekan saya sudah pasti Ahmad Sabran. Malam ini kita kembali lagi dalam edukasi seksual bersama dokter yang Anda semua udah nunggu-nunggu lah ya. Tiap kita bilangnya apa ya, malam Jumat atau apa ya? Iya. Soalnya pada senangnya tuh malam Jumat karena identik gitu loh dokter. Ya, Selamat malam dokter Binsar Selamat malam Mbak Ari, Mas Sabran. Pak dokter. Luar biasa. Sehat, Pak dokter? Sehat. Alhamdulillah puji Tuhan ya dok. Makin kelihatan lebih apa ya dokternya? Strong atau apa ya? Baik dokter, malam hari ini kita mau bicara tentang wanita. Aduh saya kayak dikerubutin dua pria nih dok. Dua pria nih betul. Orgasme wanita tidak tercapai. Ayo siapa yang mau disalahin? Nah, Iya, ini dia. Iya, karena ini bicara topik sepanjang masa. Tidak akan pernah berhenti Mbak Ari, ya. Dan Masalah pasti ada yang ngalamin ya dok ya? Pasti semua wanita pasti mengalami. Ya, jadi persoalan itu kita bisa bagi menjadi dua sisi ya. Pertama, buat pembaca Tribun dan Warta Kota ya, istilahnya orgasme wanita ini bisa kita bagi dua, usia reproduktif, usia muda dan usia post menopause ya, karena kita harus tahu ya, seringkali sexual activities seorang wanita itu kan tidak bisa dia mencapai kepuasan itu dengan orgasme ya. Orgasme itu dalam konteksnya yang namanya hubungan seksual itu harus ada pasangan pria pastinya Mbak Ari ya, Mas Sabran ya. Nah, jadi kembali pada usia reproduktif itu, saya mau katakan bahwa yang namanya usia orgasme ini sangat ditentukan oleh sejauh mana pasangannya itu bisa memuaskan si wanita. Ya, kita tahu yang berperan di dalam orgasme wanita itu adalah yang namanya organ intim. Di dalam vagina itu ada namanya bagian namanya klitoris dan G-spot ya. Nah, buat kita secara keilmuan, orgasme pada usia reproduktif itu tidak akan tercapai kalau yang pertama ereksi penisnya pasangannya itu tidak bagus ya. Ereksinya tidak bagus ya. Itu banyak dikeluhkan. Itu yang nomor satu. Yang kedua, kalau memang area reproduksinya itu area bagian dari vagina yang dekat bibir luar itu juga bermasalah. Sekarang memang udah nggak ada lagi Mas Sabran yang namanya sunat wanita. Dulu banyak. Sekarang sudah ditinggal. Dulu tuh klitoris dipotong Mbak Ari. Sehingga akhirnya wanita nggak bisa ngerasain apa-apa. Kasihan ya. Sekarang iya nggak bisa orgasme. Sekarang udah ditinggal. Karena budaya sudah ditinggal, sudah pengetahuan tentang kesehatan reproduksi sudah banyak, akhirnya ditinggalkan. Ya. Jadi intinya usia reproduksi, usia masih aktif, usia masih menstruasi, kalau dia tidak orgasme berarti pasangannya tidak bisa untuk memuaskan si wanita pasangannya. Pada usia pasca menopause yang dominan apa? Hormon yang menurun. Hormon si wanita. Karena kita tahu pada pasca menopause sebagian besar wanita, tidak semuanya. Karena masih banyak yang pasca menopause masih bagus. Tapi sebagian besar mengalami vagina yang kering. Nah, vagina kering ini akan menyebabkan organ reproduksinya menciut, atrofi. Nah, sehingga kita bisa bayangkan pada waktu estrogennya turun, aliran darah ke vagina turun, akhirnya sensitivitas juga berkurang. Nah, itu yang menjadi sebab akhirnya orgasme wanita tidak tercapai. Ya, jadi bagaimana solusinya? Yang pertama, pada wanita yang masih menstruasi atau usia reproduktif. Ya, apa yang harus dilakukan Mas Sabran? Yang pertama, edukasilah. Ya, edukasi kepada pasangan tersebut. Cara wanita mencapai orgasme itu very simple, sangat simple. Ya, yang pertama posisi hubungan seks. Jadi buat pembaca Tribun dan Warta Kota, saya katakan posisi menentukan orgasme atau tidak. Gaya ya, dok, ya? Oh, bukan cuma gaya, posisi. Artinya posisinya itu harus yang namanya wanita itu harus
di atas, female on top. Ya, artinya supaya klitoris itu terkena penisnya. Nah, sehingga si wanita bisa mengarahkan penis yang ereksi, otomatis ereksinya harus keras, Mas Abran. Ya. Kayak apa dong? Kayak mentimun. Derajat Derajat 4. Jangan lupa ya. Ini pelajaran penting ya. Jadi pria-pria pembaca Tribun Warta Kota harus penisnya itu harus derajat 4. Bisa memuaskan minimal derajat 3 kayak sosis supaya bisa mengenai klitoris pasangannya Mbak Ari. Ya, sehingga akhirnya pada posisi female on top atau wanita di atas, wanita on top, woman on top, nah itu menyebabkan orgasme. Ya, bisa mudah tercapai. Lalu bagaimana dengan wanita pasca menopause? Apa sama? Apa dibalik dong? Hampir sama, posisi juga bisa menentukan, tapi perbaikilah kadar estrogennya. Caranya dok? Caranya ada obatnya. Jadi hari ini obat itu sangat mudah, ada teknik, tapi saya nggak bisa sebut nama obatnya ya. Mohon maaf nih ya kan. Gue mau nanya dong, spill dong obatnya. Nggak boleh di-spill Mbak Ari ya. Obat diberikan, lalu yang penting juga Mbak Ari, Mas Abran, estrogennya diperbaiki dan diharapkan di situ dengan wanita makin bugar, maka hubungan seks juga makin bagus dan posisi juga menentukan. Woman on top, female on top sebagai kunci mencapai orgasme. Hanya itu. Ya, jadi orgasme wanita tidak tercapai, salah siapa? Pertama salah, ya salah dua-duanya ya. Kekerasan salah. Edukasi nggak jalan, ya nggak pernah belajar. Ya. Yang kedua, ya si wanita tersebut mendiamkan. Karena jujur, dalam penelitian 7 di antara 10 wanita Mbak Ari nggak pernah mencapai orgasme. 7 di antara 10 wanita. Banyak. Pura-pura ya dok? Pura-pura. Ya, Pura-pura. jadi teriakan-teriakan orgasme itu Palsu berarti ya? palsu, Palsu. fake. Drama. Itu ternyata palsu. Saya sering dapat WA para wanita cuman berpura-pura. Saya tanya buat penelitian kecil-kecilan di ruang praktek, saya tanya, apa itu orgasme dok? Barang apa itu? Nah loh, padahal punya anak. Nah kembali kita harus tahu seksualitas itu bicara 4 pilar ya. Reproduksi, punya anak bisa, ya toh. Rekreasi, memang kebutuhan, keintiman dan relasi. Nah kalau udah namanya rekreasinya nggak jalan, bagaimana Mbak Ari? Bagaimana bisa intim? Si prianya begitu mudah orgasme, si wanitanya susah banget. Nah itu jadi pentingnya edukasi. Edukasi seksual, ya. Edukasi seksual Dokter Binsar. Masuk ya dok? Pak dokter, kalau ada yang bilang kan biasanya tuh ada durasi juga mempengaruhi atau foreplay kayak gitu Pak dokter. Itu apa benar berpengaruh terhadap orgasme Pak dokter? Kalau namanya foreplay itu sepanjang si wanita bugar bisa mempengaruhi kesiapan dia, kan bicara pembasahan. Pembasahan vaginanya, berbicara suplai darahnya meningkat, berbicara yang namanya organ klitorisnya atau bagian dari vagina namanya klitoris itu siap menerima perangsangan. Tapi kalau juga namanya foreplaynya juga si wanita tidak bugar, si prianya ereksinya nggak bagus, nah ini juga masalah. Jadi kembali pembaca Tribun Warta Kota, saya cuma katakan pria ereksinya harus seperti mentimun minimal pisang, artinya derajat 4 minimal derajat 3. Si wanita harus mengerti pembasahan vagina harus bagus, dia harus bugar. Karena begini Mbak Ari, seringkali ada pertanyaan, si wanita punya sakit darah tinggi, si wanita punya diabetes, apakah mengganggu kebugaran si wanita? Sangat. Oh bukan cuma pria aja ya? Bukan cuma pria. Nah sekarang kan banyak nih wanita-wanita usia 30-40 hipertensi. Iya dong. Pola kerja, pola hidup, pola makan itu. Akibatnya apa yang terjadi? Suplai darah, aliran darah di dinding vagina itu berkurang. Nah itu menjadi masalah. Gitu. Kalau durasi dok enggak ya dok? Misalnya seorang wanita minimal 5 menit untuk orgasme gitu nggak ada ya dok? Atau 10 menit atau berapa gitu? Kita nggak berbicara waktu, Mas Abran. Jadi berapa lama ini hubungan seks yang sehat? WHO cuma menetapkan 30 menit. Dari foreplay,
lalu penetrasi, ya, lalu bicara yang namanya orgasme wanita dan pria itu harus ada. Nah, saran saya buat pembaca Tribun dan Warta Kota, kalau yang namanya orgasme itu biasanya wanita duluan. Makanya dalam teknik hubungan seksual yang saya sering bilang sama pasien atau orang-orang yang saya ajar edukasi, bahwa wanita itu harus mengalami orgasme terlebih dahulu. Baru laki-laki. Baru pria. Susah, Mas. Susah. Wanita tuh susah orgasme, Mbak Ari. Jujur, kalau prianya pengennya buru-buru, selesai. Jadi fake tadi ya dok ya akhirnya ya? Akhirnya bingung. Udah. Iya kan? Baru juga gitu. Wah, pakar. Tapi nggak Gitu fake ya. dok. Fake. Oh, 30 menit fake. kayaknya lama juga ya dok ya? 30 menit, tapi itu kan relatif. Iya. Ya, rata-rata saya melihat itu 20-30 menit lah. Ya, ada yang 1 jam, 2 jam, itu juga sakit. Nggak normal juga. Kalau pria bilang, saya 2 jam bisa mempertahankan ereksi, jangan-jangan lu retarded ejakulasi. Betul, atau delayed ejakulasi. Saya banyak terima kasus retarded ejakulasi. 2 jam, kagak ejakulasi, sampai si wanita kesakitan, Mbak Ari. Iya. Saya bilang, oh ya penyakit, saya bilang sakit itu dia, si prianya, begitu. Dok, tadi tuh saya agak tertarik dengan penjelasan atrofi tadi yang dokter Ya. bilang. Atrofi itu tuh sebenarnya ada range usia nggak sih seorang perempuan itu akan mengalami atrofi atau gimana dok? Ini pertanyaan bagus ya Mbak Ari ya, luar biasa. Wih. Makin hari makin jadi pakar. Tinggal koas dia dok. Tinggal koas ya. Tinggal koas. Jadi atrofi itu artinya bahasa Indonesia itu pengerutan. Jadi vaginanya mengkerut. Ya, vaginanya mengecil. Terutama pada wanita udah pasca menopause, nggak pernah hubungan seks. Jadi bayangkan Mas Abran, para wanita yang pasca menopause, Mbak Ari, yang sudah lama menjanda tidak pernah hubungan seks, tiba-tiba mau menikah lagi. Sehingga saya mau katakan, seks pada usia pertengahan ke atas, belum usia lanjut. Definisi usia lanjut berapa? 65 tahun ke atas. Ya. Belum usia lanjut, tapi masih usia pertengahan ke atas, memerlukan persiapan. Nggak bisa kita katakan, wah main nikah-nikah aja, nggak bisa. Baik pria ataupun wanita. Karena kita harus perbaiki juga dinding vaginanya. Ya, apalagi tidak pernah aktivitas seksual. Ya, gitu. Gitu Mbak Ari. Jadi, intinya, kalau ditanya yang mana ya? Atrofi, pasca menopause, terutama yang tidak pernah hubungan seks lagi. Baik, sama satu lagi nih dok, kan kalau di usia middle ke atas gitu ya dok, misalnya dari yang usia tengah sampai usia lanjut, kalau dia mengalami penurunan gairah seksual itu kan kemungkinan wajar gitu ya Mas Sabran ya. Tapi kalau misalnya pada saat di usia-usia produktif, misalnya di usia sekitar 20 sampai 40 maksimal ya dokter ya. Tiba-tiba turun. Tiba-tiba turun, itu apakah karena ada hal-hal kebiasaan-kebiasaan buruk yang dia lakukan tanpa dia sadari, atau kenapa dok? Apa ada masalah seksual atau ada masalah kesehatan? Yang pasti ada 2 kondisi yang harus kita tahu, Mbak Ari, Mas Abran ya. Di usia reproduktif, tiba-tiba hasrat dan kemampuan seksnya menurun. Yang penting yang harus kita percermati adanya kondisi sakit penyakit. Kondisi komorbidnya itu. Ya, jadi kalau saya katakan pada para ibu-ibu wanita usia reproduktif yang mengalami penurunan gangguan seksual, saya harus bilang hati-hati. Mungkin sudah punya problem di organ reproduksinya atau organ kandungan. Contoh misalnya kista ovarium, atau ada problem di rahim, atau memang hormon estrogennya menurun, atau ada sesuatu sebab. Nah, itu bisa menurun. Jadi ada banyak kasus hari ini memang terjadi penurunan. Jadi menikah, hasrat seks tidak bagus, akibatnya apa? Bisa punya anak nggak? Biasanya mempengaruhi fertilitas, kemampuan reproduksi atau kesuburannya. Begitu. Nah, yang kedua, kita juga mempertimbangkan faktor-faktor lain, Mbak Ari. Kalau dia sehat,
Apakah ada faktor lain? Biasanya faktor psikologi atau traumatis. Harus kita pertimbangkan. Itu. Ya, jadi sisi organ tubuh dan sisi psikologi kejiwaan juga harus kita pertimbangkan. Ya. Apakah ada problem traumatis atau psikologi? Nah, itu juga. Dengan kompleksitas kehidupannya di masa kini kan. Betul. Gitu. Dokter, kalau dari tadi data 7 dari 10 ya? Iya. Artinya yang 3 itu faktor tadi itu ya, Dok? 7 di antara 10 wanita tidak pernah orgasme. Oke, yang 3 itu orgasme. Ya. Nah, penuturan mereka yang 3 ini ya, Dok. Artinya faktor-faktornya itu tadi yang kekerasan itu ya, Dok. Dan 7 itu tidak orgasme. Berarti Jadi kalau 3 itu normal. 7 itu yang tidak normal. Sebabnya apa? Saya katakan kita harus bagi 2. Jadi sebagai kesimpulannya tuh usia reproduktif. Ya, apa sebabnya? Usia post menopause, pasca menopause. Apa sebabnya? Nah, di dalam usia reproduktif ini kita harus tahu biasanya ada faktor sakit penyakit atau adakah faktor traumatis. Nah, itu harus kita pikirkan. Gitu. Jadi multifaktor ya, Dok? Multifaktor. Makanya dalam penanganan kasus yang namanya orgasme wanita tidak tercapai, hari ini kan era terbuka ya Mbak Ria. Iya, banyak informasi juga. Waduh, luar biasa, dan wanita terbuka. Jadi wanita tuh sekarang tidak segan bertanya sama saya. Ya, tidak malu-malu lagi. Dan mereka bertanya detail dan saya jawab. Ya, dan akhirnya mereka minta untuk diobati. Yang saya lihat 5 tahun atau let me say lah 5 sampai 10 tahun yang lalu itu masih agak tabu, agak malu-malu. Oh, sekarang open. Belak-belakan ya, Dok. Belak-belakan yang perempuan. Waduh, perempuan. Sekarang 50-50 Mas Abran. Oh, pasien ya, Dok? Iya. Dulu laki semua ya, Dok? Sejak kita buat edukasi. Dulu artis semua, Dok. Apa? Dulu artis semua. Laki semua, laki. Oh, laki semua. Enggak, mayoritas laki. Iya. 80, 90. Sekarang 50-50 lah. Oke. Saya katakan. Artinya wanita mulai terbuka gitu ya, itu. Baik, pertanyaan terakhir nih Bung. Ya. Dari pemirsa nih, Dok. Ya. Jadi dia nanya, dokter saya tuh udah nikah lama, udah punya anak juga, Ya. udah tercukupi semuanya menurut saya. Tapi kenapa istri saya kok kayaknya nggak antusias kalau diajak berhubungan? Saran dokter gimana ya? Iya. Silakan, Usia Dok. berapa dia? Nggak disebutin sih ya, Dok. Nah, Mungkin masih produktif kayaknya nih. Kayak usia produktif berarti mungkin kalau saya lihat dia sehat, tidak ada sakit penyakit, tidak ada darah tinggi, diabetes atau problem hormon yang lain ya. Tapi mungkin perlu dikonfirmasi dulu Mbak Ari. Mungkin perlu medical check up atau dilihat. Jadi medical check up berarti dua-duanya ya, Dok ya? Atau harus istrinya aja? Seksual itu selalu menggambarkan kebugaran tubuh. Oh, baik. Ya. Saya sering ngomong. Ya. Seks adalah gambaran kebugaran tubuh pada fase terminal. Sebelum orang sakit jantung, pembuluh darahnya sudah bermasalah, pasti ereksinya udah turun. Ya. Seorang wanita misalnya belumlah dia mengalami problem sakit-sakit lain, biasanya vagina udah mulai kering. Hasratnya udah mulai menurun. Nah, tolong dicek itu. Pertama ceknya apa? Cek ke seluruhan kondisi tubuh MCU dia, dulu ya, ya. MCU dulu, medical check up. Jangan-jangan hormon tiroidnya bermasalah. Oh gitu. Jangan-jangan juga ya, Dok, ya? pengaruh. Baik. Jangan-jangan hormon prolaktinnya tinggi. Wah, agak bahaya ya kalau prolaktin. Tahu nggak hormon prolaktin? Hormon stres tinggi. Harus dikasih obat. Seminggu sekali atau 2 kali seminggu diminumin obat. Lalu yang penting juga dicek juga hormon estrogennya, estradiol. Yeah. Kita cek begitu. Nah, setelah itu baru kita konsultasikan, konseling. Jangan-jangan dia sudah 4 sama suaminya. Bosan ya, Dok. Ada masalah psikologis. Ada masalah psikologi. Iya. Atau kurang duit, Dok. Masalah psikologi itu tidak penyebab utama, tapi dia memperberat gangguan seks yang sudah ada. Diapal semua sama Sabran itu. Ya. Statement-statement ini sudah di luar kepala ya, Mas Sabran. Tiap minggu 2 SKS. Iya, itu. Jadi
bisa kita utarakan. Jadi faktor usia masih bagus, masih reproduktif, sudah tidak punya gairah. Coba periksakan kondisi kesehatan, medical check up. Yang kedua, apakah ada problem psikologi nggak? Gitu. Nonton ini nggak acara di Antv, garis tangan itu kan? Problem-problem, waduh, wanita dan perjodohan. Hari ini kan kompleks ya. Iya. Ya makanya saya bilang, wow, masalah orgasme wanita ini kan bicara rumah tangga. Begitu. Rumah tangga ya dok ya, bukan rumah makan ya dok. Iya. Baik dokter Binsar, terima kasih untuk ulasannya pada hari ini. Jadi tadi sudah terjawab semuanya. Orgasme wanita tidak tercapai salah siapa? Nah, mesti dicek ya, udah dijawab sama dokter dari A sampai Z. Salah siapa nggak ada yang salah ya, harus berdua ya dok ya. Harus gitu berdua lah. Ya, kita kan, jangan main salah-salahan ya. Yes, yang paling penting itu. Tadi yang terakhir tadi, ini kan problem rumah tangga gitu ya dok ya, bukan rumah makan atau apa gitu ya dok ya. Baik, dokter Binsar, sebelum ditutup boleh silakan. Saya simpulkan dulu ya. Pembaca Tribun, Warta Kota yang mendengar acara ini, orgasme wanita itu akan sulit tercapai. Itu poin 1 paling penting. Kalau orgasme pria Mbak Ari sama Mas Abran, wah mudah sekali tercapai. Karena kompleksnya organ reproduksi pada seorang wanita, ya. Itu nomor 1. Jadi orgasme wanita itu sulit tercapai. Yang kedua, mencapai orgasme wanita kita perlu tahu berapa umur yang ada. 1, umur sebelum menopause dan sesudah menopause. Kalau dia sebelum menopause, usia reproduksi, berarti kemungkinan besar pasangannya sudah tidak bugar. Artinya tidak bisa ereksi dengan bagus, ya, derajat 4 atau derajat 3, sehingga tidak bisa merangsang klitoris atau G-spot di pasangan wanitanya, di vaginanya. Sehingga orgasme akan sulit. Yang kedua adalah yang mungkin ada problem sakit penyakit pada si wanita tersebut. Kan dia belum menopause, ya toh? Saat sudah menopause, maka perlu diperhatikan kadar estrogennya. Karena apa? Pasca menopause, hormon estrogen itu tidak habis masa Mbak Ari, tapi berkurang. Sehingga akhirnya mengakibatkan suplai darah kurang, vaginanya mengkerut, kering, akhirnya tidak nyaman, ya. Dan yang ketiga, sebagusnya sebelum terjadi yang namanya saling menyalahkan, periksalah kondisinya. Dan yang berikut, problem psikologi perlu dipertimbangkan, karena problem psikologi itu memperberat. Ya. Dan kalau ada problem orgasme wanita tidak pernah tercapai, segera konsultasikan. Ya, kalau memang mau konsultasi sama saya, chat aja. Ya, di 0813 8231 7586. Pasti saya balas. Ya, saya praktek di Bogor, di Depok, sama di Jakarta Selatan, Pondok Indah. Terima kasih Mas Abran. Terima kasih Mbak Ari. Baik, Ya. terima kasih Pak Dokter untuk segala ulasan dan informasi yang kita dapetin pada hari ini. Kita kembali lagi minggu depan, jangan sampai lupa nanti pakai tanda lonceng ya untuk mengingatkan ya. Lonceng, Kamis malam atau malam Jumat bersama dengan Dokter Binsar dalam edukasi seksual. Sampai ketemu lagi, sampai jumpa dan saya semuanya. Terima kasih Dokter Binsar. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.